adong di media sosialon, pelayanan di restoran, pelayanan di tempat wisata, pelayanan di transport dan sebagainya. Tapi ada dong mengeluh ya Rakornas nasional di parapat dunia kejadian on, alai mungkin menjadi pelajaran di kita parapat ba Simalungun alai gabe di dok ala betulah per Lampung. Jadi ceritanya soal raker nasida. Jadi Roma perbot persibi itawar huma siat parapat mamereng tulu lokasi tutomok tutu siadong batu gatung. Doh bayar 750.000. Jadi per jual mah dibuat tutomok. Di tomok nasida aruma lu bisa jom nasida ni si mamereng-mereng sopi ni ron. Kebetulan dong makan siang do nasida lao. Merasa liling di siro persibi boton. Bu, ini sebentar lagi akan terjadi perubahan cuaca di sini. Saya nggak bisa jamin keselamatan kita di sini. Kita harus balik segera. Ini tuh kan, biar alakon. Mulak mana sih tong. Tapi di paruan nasi deh hotel cuacanya bagus. Jadi bapak ngototo itu kapasi buat di zona ini nasi tong kan. Ini mah contoh gambaran tong. Di mana nah bereng segi SDM. Nah kedua hon ya segi aparatur ya aparatur tapi pas masuk nedok nih ketua tanakin sifatnya membutuhkan pelayanan ke masyarakat ya masih pola birokrasi lama jadi bahkan narong do memang kalau nih Pak Rapin Pak Bupati uang kati pihak laki dangar menggara ridain ya so dan rahasia umum nuangon dangar dong dapat jabatan gratis alenang pe dang belaka songon na julu ima songon pak artina unga hepeng ni Pemda sangat minim ay 70% APBD di Samosir itu bersumber dari dana transfer 93%. Kalau itu persen do PAD. Artinya 93% ini sudah jelas ada formula menghitungnya. Formula itu adalah untuk menentukan penggunaannya. Jadi nggak jelas peruntukannya akta hepeng na transfer atau modal, bayar gaji, DAK itu untuk kebutuhan yang sudah ada program-programnya. Artinya keleluasan APBD Pemda itu masih sangat tergantung terhadap dana transfer. Memang ondang kolan alan kesalahan di Pemda onalana negara tope huruf ma adong perlu sebenahan urusan diserahkan ke daerah alaidang do kewenangan diserahkan ke daerah. Artinya pembiayaan kewenangan diserahkan ke daerah tapi tidak diikuti dengan penyerahan pembiayaan HP itu prinsip ini penyerahan urusan. Contoh pendidikan dasar, pendidikan menengah menjadi urusan kabupaten kota. Kalau ya dong do khusus artinya hitung-hitungan sian APBN ya gabe di transfer ke sekolah langsung nggak ada. Itu dana BOS. Artinya dana BOS ini itu biaya APBN itu. Artinya masih tercatat sebagai APBN Kemendikbud. Tak diteliti akibat dari dana BOS ini sekarang kepala sekolah bukan lagi konsen ngurusin pendidikan, lagi pimpro di mana toh, pimpro dana BOS. Cuma naselilingon tong di aparatur tapi dang boy memberikan kontribusi. Seharusnya yang isi nang pejabat harus diuji dulu kemampuan dia. Apa HP molo pendidikan ibadah ada karya kertas kerja ahama programmu ahama benom ahama analisis SWOT-nya dan sebagainya olah teori matungi mulai agak sulit mah dipraktekkan. Nah berikut muse kami sebagai putra Samosir molo hatu aku mulai KTP ku tubuh pangururan daw. Alam mo lolay si Rosmar tubuh Tanjung Bunga. Robert Sibulon ido. Robert Sibulon. Molo Robert Sibulon deng foto hamurai dia tubuh ke.
Nah, di dia. Oli KTP na iparlimutan do tu betul. Itu ni man. Dia do parlimutan niku, kelek kelima kan. Ambo KTP ku asli do lahir Pangururan. Memang lo KTP ku to. Jadi artinya sonon, Samosiron ala songon ni Pak Ketua nakin sesuai dengan RPJM nih Pak Jokowi 2020-2024, Samosir menjadi lokus super prioritas. Kalau 5 di Indonesia nah ditetapkan menjadi super prioritas. Artinya dan Holland sektor pariwisata si Nagebepo si bangunan sudah sektor ya berlomba-lomba dan diperintahkan untuk mendukung pariwisata. Pariwisata tidak berdiri sendiri, ya pariwisata melibatkan berbagai sektor. Pertanian umpamana, ahama pertanian, nabui mendukung kepada sektor pariwisata, perikanan. Nah, jadi songon Danau Toba yang begitu luas, tapi kalau dekena di keramba dorong dapok, adong kan, dan arong deke. Buhado mulu sama sirot tabain, gak bisa ada danau yang begitu luas, alai gak tempat ini akadeke na super, jangan-jangan ikan salmon bisa numbuh di sana. Alan ikan salmon, na jolo ikan bandeng, atau foto bandeng, kalau di laut dorong bandeng, tapi no aing arong bandeng tawar. So ini do ikan arong 3 jenis, berarti bisa dia rekayasa genetik. Ada hobi alana tubuh magoreng sama siri hurwa hobi daw magkay. Jadi saya jujur dulu tonton akka di YouTube na lomba mancing dunia. Di Afrika ada danau tropis mungkin sama dengan Samosir yang danaunya itu ada ikan namanya sama ikan lupa warna. Ali adong sampai mertimbang tu 40 sampai 60 kilo. Dibuat peraturan. Itu nggak boleh ditangkap oleh nelayan. Yang nangkap ikan itu hanya wisatawan yang hobi mancing. Wah, gitu luar biasa. Jadi malu bodoh tercipta di Samosir dek macam-macam. Malu halak mekail, dan mungkin menginak saworngin. Minimal orang seminggu mana tinggal di sini. Ayo, na wisata narotu Samosir oleh 2 worngit pe nggak bosan. Artinya bohado asaboi betah nasida di Samosir Danau Toba yang begitu luas alai dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini Bupati atau pemerintah daerah Tunanengro itu salah satu visi di mana mensejahterakan masyarakat Samosir melalui Danau Toba. Mulai itu ikan dajolo amar maguan mulai bara laboratorium ya tanggung jawabnya Pemda hanya membuat laboratorium baru non laboratorium pembibitan Badung belga bibit non baik sebar tuaha. Maka ekosistem menjadi salah satu tantangan. Keramba-keramba seperti semari Pak Bupati Tope, Pak Samosir, Pak Rapidin angkat tangan do. Dang bu ya harus parpusati Pak Luhut saudara Pak Luhut yang ngapiga hal inian madok statement itu harus engkang ini mulai 2010 mengedo Pak Luhut obat tahu dengan orang bu realisasi ingin to buah hagugun nia ho akapar kerambot namangi muse memang sosialisasi do narik kotu masyarakat pendekatan aduh dong dan putata siap buhi satu simanido itu pantai pasir najulut tong pantai pasir buhi yang indah itu kan mulai sian halu besuhi yang buhit agak curang do petong ya lenggo nunga saat sian Siriaon satu simanido maksud tuh ya buatlah perda dan ada undang-undang mengamanatkan ada padanan pantai warna berapa meter harus bebas dari bangunan. Aliran berlaku surut. Unang gabi gusuran non jabu di semani huruki. Ya lana ngai pinggir tawi. Unang igusur hutan besui ngai pinggir tawi. Jadi artinya akka tunanengro dang bubi bangunan akka bangunan baru jala molaka pertanian tuh be. Wajib do mengikuti tong. Bayi tanam mi siak kapalam palami.
pasti ro marjumuri mulu di Bali ro halat mari itu pantai dia di Bali dibilas dumus mana lana air laut datang anggota sampos orang perlu dibilas langsung sedana tu bay sun ai nato jadi gudang aka sumber-sumber nah mangihuk muse kebetulan ada di komunitas Nipungan Parna di Jakarta enggak diinisiasi si Arjon Turnip si Tualar si Marmata Profesor mabain kebun parna jadi mulai berjalan nih Pak Ketua nakin bibit ya mudah-mudahan nanti melalui kebun parna nakin boy tersedia bibit dan ima konsepnya jadi bahkan ngadong piga donatur jadi pemilik saham di zona non jalan ngaruh hasil penelitian di lokasi aka tanaman na cocok siswano kemana di lokasi nion cocok jengkol di tanah durian di tonon mangga dan sebagainya aka pohon-pohon berbuah ima konsep nih kebun parna haduan mungkin boyen melalui inon GB wisata warna wisata alam lah ya jadi gudangnya sebenarnya konsep nada bu itabain itu tuhutat tu sama siron na penting adong komunikasi koordinasi jadi itu dok Pak Rudi suruh kepala dinas mi berkoordinasi dok kementerian alana nah udah songon undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah 26% na didaerahkan melalui DAU. Artinya 74% itu masih APBN. Maka turunlah itu rayulah para kementerian. Beliau memediasi, ahana rekod, pemana itu pertanian, ya butuh bibit pertanian, butuh di Kementeri Pertanian Pak Ahyan, Pak Parhoni mana mah, tapi kalau tuh tanah dibuat, ngadong boy diciptakan nasida saya pinahan setabi lobu sampai martibang 2 ton. Olan baru seorang gimana ngopi 75 kilo. Sapi non. Bibit nasian sian bilgi. Bibit non. Bahasa tabi bibit nope bakal bibit nei miliaran di tuhor naside. Jadi kasus ngono dohok pamana semua mangga. Adong boleh ciptakan menteri pertanian mangga berbuah sepanjang tahun. Jala jenis mangga nope luar biasa. Ale mangga nei ona kolan mangga boras nei juali. Adong nilai tambah, baik jus, baik keripik. Songona hai ya ada udokon. Mulu nau bereng ala sukses mani huruf manu gebiri. Samosir cocok ditanam kemiri. Maka tugas dinas pertanian sediakanlah bibit-bibit kemiri. Bina nasida, tanam kemiri. Alai meludung panen haduan, batang jawab ni Pemda manon artinya menjual akan asing. Baik menilai tambana di Indonesia, boleh honok kudu pertulu kabupaten kota di Indonesia udah lah ni, dangar dope oleh-oleh keripik kemiri. Wah boleh tabain sesamosir oleh-oleh keripik kemiri wah luar biasa. Jadi brand pariwisata juga. Ada contoh mon. Hado komentari songon di Tomoki, mulau kita manuhor souvenir siana hasil Tomok, produksi ini perjuk jadi dok perbeli, jadi dokon. Ya dulu muna kebetulan ya dinas perindustrian nilai Komarga Libong, Jasmine. Ya dulu muna lain niku. Percuma dong dinas perindustrian, darong oleh-oleh khasnya, kalau kata api madoh niku. Tapi dope gudang ornamen berkhaskan Batak, nebui gawe souvenir. Kalau kita tuh Thailand, pasti gantungan kunci dari pagoda, dari gajah dan lain sebagainya. Jadi gudang nahudokon termasuk songon ahon. Lama hamil hubung pasukaku merdelani tu aik sipitudai. Nah, kolan tur kami sebis ngesambut setabi dok kotoran ni horwo. Ya mah tapi neng patorakko nau naik kototoi dong aku per Jakarta. Aik sipitudai on sumur na perjolon awet muda. Sumur na pay duaon mabesongono. Sumur na pada pitu sepitu daya tuh kan. Loh ini kenapa nggak bisa? Lawi batu NTB
adong narmada guarna bai yung ilo kon nasida isi na romang inom ay narmada on awet muda dijamin na ale ikum martali-tali marotusi bagi tapi buit apa martali-tali hape sewa di tali non 5.000 kalau tali-tali sa tokin ipaula 5.000 lah sewa nih anggo minum nih gratis deh berkat dari Tuhan deh inna basuri tapain unang sian ai nih tapangido alai sian pelayanan nih tapangido kasoni mas strategi-strategi baru habi bodo jual tatong ISP itu dayon dengan formula ayo memang ya kuina sida ya beda ya rasanya ya ini ada rasa seperti cola ini ada rasa asam ini niko bah adong na songona bang ahain na beido ahan mampat ni pi do niko jadi sapi adong do marga hutagalung Permataram rotu sinon 5 kiluhan na ibu ni mana do aik nasen aik sipitu dai lawat kebetulan anak buahku boruna itu dia matu jauh polisi ni suta galungon omma le aik sipitu dai usipat de pesape sonari ibagas botol aqua dang adong berlumut dang adong ajaib ini upasubu songon ini amar bulan ni mana artinya ya do tabain penelitian tu ISP itu dayon molo adong penelitian ta buema do honora molo on mabain awet muda molo mabain mesra keluarga dok menasingkan buema di dia di karang-karang manang na ipadung-dung sautik jadi nah terakhir mak jadi ICP-nya kepala daerah haduan alai di Jakarta sudah setiap tahun kami do manut tuhon di dia lokasi-lokasi DAK terus terang sebang do manut tuhon koordinasi imanero na rakorte Rembang jadi dung saya rakorte Rembang icatat mon usulan sendera omma dibahas di Musrembang nasional jadi anggoso di input kami ya do urokon alai ala agak songona kurang do mulai 2010 lalu nah udah ke rumah sakit dan adong jelas IKM tapi ibu tahu udah IKM on sada lokasi di mulai adong tano sahetar bangunan nasida ma mesin industri tenun bangunan nasida ma 3 kios bernilai kurang lebih sampai 25 M satu lokasi artinya mulai adong 5 lokasi mau 125 M roh epeng naso hatong nang perlu akasoni nama strategi atong asa hatop maju utaton dang buhi ta otomatis malunung arong songoni baroma minimal aka wisata domestik roman natusi songoni mara aka pemikiran jolosya kami isi penon kepala daerah na terpilih mudah-mudahan melalui pertemuan ton boy gabe rekomendasi catatan tu aka na terpilih taduan. Songni majo na boy terpasat tawi orang luwina mengirim apa mi mulai harus medita. Ya. Horas. Malate ma dia mang sigalinging sian Depdagri kebetulan emang menyatakan sangat begitu konsen dengan Kabupaten Samosir siap membantu. Cuman harapan kita ke depan agar Kabupaten Samosir itu membuka ruang komunikasi dan koordinasi dengan pusat. Jadi, Orasita sudah. Iya. Oke, selamat bergabung Abang Benny. Horas telang, Ya, Benny. Ya. Horas dia ketua umum nih. Ketua hadir. Ketua harian. Hadir. Hadir. Sudah mak ke lai tulang amang boru. Siap. Kemat tubuh. Siap. Adong do akai nata isun, nata suripada dang adong. Yang bergabung do ya. Oh ya. Oke. Bagaimana anunya nih? Ya. Anakin kita sudah sambil berjalan, Bang, sudah komunikasi dari Amang Sigalingging tadi sudah menyampaikan pemikirannya. Kebetulan kita yang
bergabung di sini ada 12 orang. Oh, 12 orang ya. Ya, amang Enakin jep itu 30 iya. masuk kan sampai 50 upaya mai ada kadang bernaro ketua umum. Jadi waktu kita ada 2 jam. Jadi waktu kita ada 2 Karejo jam mak juga karejo. sangat bermanfaat yang 2 jam ini sampai 9.30. Ya. Oke, jadi kita lanjutkan memanfaatkan waktu. Mungkin dari Amang Sigalingging yang sangat memukau untuk kita. Nanti akan kita coba satukan semua. Kebetulan kita lakukan perekaman untuk kegiatan ini. Mungkin dari Amang Manahara dulu, Manahara Setinjak, mungkin ada yang mau kita disampaikan ke kita. Sebelumnya Bang, kami menyampaikan salam duka kemarin karena situasi kita nggak bisa hadir di Bintaro. Terima kasih Abang Manahara Setinjak. Ya, oleh ate Horas. Shalom. Horas. Shalom. Nah, kini ngagodang pendapat ya disampaikan. Jadi saya sependapat pada hakikatnya. Cuman memang konsen dari pusat sekarang adalah pembangunan, dana yang dianggarkan itu adalah dalam proses pembangunan sebagai kota wisata. Nah, kaitan dengan itu tentunya adalah bagaimana membangun infrastruktur di Kabupaten Samosir. Nah, menurut pendapat itu sebenarnya nggak terlalu panjang. Parjolo ada akses masuk ke Samosir ini melalui kapal. Kedua, melalui jalan darat, Siatele. Dia melalui Siatele, boleh dibayar jalur 2 sebenarnya, itu bisa mengambil akses masyarakat Sidikalang dan masyarakat Tumbang Hasundutan untuk masuk ke Samosir. Itu yang selama ini waktu lai dulu, lai Sirapidun dulu, waktu Bupati Parjolo, nggak upasahat sebenarnya, nggak tahu, ternyata tidak dilaksanakan. Nah, kebetulan musik nuaing wakil di situ pasahat tak botol nggak buah. Yang penting hal-hal nasongoni ngau pasahat bahwa memang akses Nisa Samosiron itu harus dibuka dulu sebagai kota wisata. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dalam rangka meningkatkan yang pertama tadi jalan Samosir, kalau kapal kan bisa masyarakat Toba, masyarakat masyarakat Taput, Simalungun bisa masuk melalui jalur kapal kan, pemasukan masuk ke daerah Samosir. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian bagaimana meningkatkan animo masyarakat luar masuk ke Samosir. Nah, seperti tadi Ketua Umum katakan, bisa membuka kemungkinan memang kampung adat. Kampung adat itu dipoles sedemikian rupa, di mana kampung adat tersebut, rumah-rumah adat itu menjadi hal yang utama dan pertama. Jadi akar rumah adat dan gue rumah-rumah bagus modern di sini. Dia harus membangun rumah-rumah adat, ya kan? Malah mau rumah adat dibangun berdasarkan khas Batak. Nah, bodoh musik kemudian dibayar menjadi kampung bahasa seperti di adong di Jawa, nariahi lewat tausiah. Adong dia khusus berbahasa Inggris. Nah, bisa saja kemudian kampung adat tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum bisa kemudian dikombinasi gabe dohot gabe kampung bahasa. Artinya masyarakat Samosir diciptakan menjadi tenaga-tenaga atau masyarakat yang bisa berbahasa Inggris. Harapan kita kan para wisata dari mancanegara bisa masuk ke Samosir. Nah, itu yang diharapkan dari kampung adat tadi. Yang kedua dari kampung adat itu adalah kurasa seluruh Samosir harus mempertahankan aksara Batak. Misalnya kalau kita tuh Jawa, bahwa semua jalan-jalan itu pakai aksara Jawa. Nah, aksara-aksara Batak itu harus dihidupkan kembali, baik di sekolah maupun di jalan-jalan, maupun nama-nama daripada tempat-tempat wisata untuk tempat perkantoran pemerintah daerah. Nah, aksara Batak ini kurasa dang bui sitinggal ponota. Kemudian bahasa Batak ini menjadi bahasa pemersatu. Itu juga tidak bisa ditinggalkan. Menurut saya harus tetap dipertahankan. Nah, selanjutnya ada budaya Batak, baik dari seni alat Batak ke Parit di Sudi. Nah, bagaimana kemudian seni budaya Batak ini dilestarikan untuk menjaring dan menjala
orang-orang luar Samosir atau katakanlah orang-orang luar Batak bisa hadir di Samosir dengan seni budaya Batak tersendiri. Nah, ini menurut saya yang harus kita lestarikan, karena fokus pemerintah pusat pun adalah mengembangkan kota pariwisata sebagai tujuan wisata nasional dan internasional karena ketertarikan kepada Danau Toba. Mungkin nanti masalah pertanian, masalah perkebunan dan lain-lain bisa kita kembangkan. Tapi konsen pemerintah sekarang pariwisata itu dulu kita tangkap, ada dana di sana yang cukup besar. Nah, bagaimana menarik dana itu sebesar-besarnya ke Samosir, ya kan sesuai dengan program pemerintah. Nah, ada yang menarik, misalnya yang terakhir, nah kini adalah budaya kesopan santunan atau katakanlah budaya pelayanan dari masyarakat Samosir. Perlu sebenarnya pemerintah daerah Tanjurhon untuk melakukan studi banding. Jadi masyarakat nai Samosiron, nah memang hidup di wisata, hidup di pelayanan pariwisata, di berangkat ke Bali, misalnya 200 halak, ngekos bisa 2 bulan. Asa belajar beradaptasi bagaimana masyarakat Bali menjadi melayani masyarakat luar. Jadi biarkan saja mereka di sana seperti pelatihan yang tidak harus dipandu. 200 diberangkatkan dibiayai oleh pemerintah daerah, disuruh mereka cari di mana-mana, tapi tiap hari mereka harus menjalani tempat pariwisata dan mempelajari budaya, adat istiadat, dan pelayanan masyarakat Bali terhadap masyarakat-masyarakat yang datang dari luar. Saya pikir itu cara-cara yang paling bagus yang bisa dilakukan. Tidak bisa dengan duduk studi, duduk di bangku kuliah atau bangku sekolah, dipelajari. Nah, itu sangat susah. Jadi menurut saya adalah 200 masyarakat yang peduli terhadap pelayanan wisata di Samosir diberangkatkan saja, ditempatkan di mana di Bali, biarkan mereka tidak perlu dipandu, tapi dari situ nanti mereka akan berikan laporan sebagai langsung pengalaman dan pelajaran. Saya pikir itu poin-poin bisa saya sampaikan supaya tidak terlalu panjang. Mau lihat ya, Horas, shalom. Iya. Shalom, Horas. Mulai tema, Abang Manahara. Ya, sangat menarik. Mungkin ya sesuai dengan program pemerintah yang lagi konsen dengan kota wisata, dan itu kita harapkan di Samosir termasuk mulai aksesnya agar lebih ditekankan bagaimana akses dari darat, akses dari daerah lain menuju Samosir, termasuk bagaimana kampung adat, bagaimana mempertahankan aksara Batak, bagaimana seni budaya dilestarikan, dan mungkin perlu untuk pelaku-pelaku pariwisata untuk mungkin diselenggarakan sebuah studi banding keluar daerah, mungkin contoh ke Bali. Ya, ini salah satu pemikiran yang sangat bagus. Oke, Malatema Abang Manahara. Selanjutnya mungkin kami berikan ke abang kami dari Abang Sudin, mungkin saya bilang namanya, ada mungkin mau disampaikan? Boleh Ate, dikasih kesempatan. Aku sebetulnya kalau SMA do tikisi di Pangururan alai sangat terkesan do tengok di Pangururan on ala salido bona pasugi ini ba. Jadi sangat cinta do batu Pangururan on. Na perjulu meloh bereng akka budaya-budaya na perjului hampir hilang. Ya do perdalaan itu daerah Cina. Ibu kalaki mau berdalaan di daerah danau. Aku lupa gua di danau, bereng berdaun nanai. Amang nang kusapar lima ni tahu tu barang arong. So sudah kotor so sudah dihana. Ya urok kutok karong ki rugi ru taruh soban iku. Anggo dalan hang udah tahu tu ba naraku pasti dah terkenang terus niku lana selain indah airnya juga bersih niku. Esok kita mal cibu ibu ba amaila niku. Ama biari bala kotoran niku alai. Tong ma alani model-model gaya menjual wisatawan. Jadi setiap wisata naro itu sia ibuan tur yang masih berdalani. Jadi maksud itu ya aka pemerintah apa tuh kotong do gencar mabayan aka promosi. Imana perjulu na kedua hon arong pengalamanku ala kebetulan tinggal di Serpungon. Arong isu gua SMS ya mabayan suatu waktu momen bernuansa Batak, kuliner Batak. Jadi bayi masih rumah Batak,
dohot bentuk uning-uningan di Batak. Dohot akka godangna, dohot paridena berarti ke sisi Victor Huta Barat. Jadi gue mau kena menonton ya sih pas hari Sabtu doh hari Minggu. Gabe taringo ta akhirnya mau menonton opera na julo di Hutai. Gudang di Zolma naro antri doh hudul di doh jongjong na sorong kursi be hudul di lantai. Holam menonton godang-godang Batakot do tradisi dalam Batakot termasuk si Victor Huta Barat Marindi. Jadi naraku berarti gudang do kalak Batakot kape nak kepengen mamereng tradisi-tradisi nasional lo naraku. Jadi naraku Samosir perlu do pangulu natong nyanak opera. Kayak misalnya adong jadwal-jadwal tertentu na kan. Misalnya malam Minggu cerita nih si Mardan misalnya. Hari Minggu malam Senin misalnya cerita nih Batu Gatung. Bisa Sumalim nih kan. Bisa Sumalim, Situ Baga. Jadi setiap hari minimal dalam 1 minggu orang 3 kali penampilan lain dohot topiknya berbeda. Nah, rutin betul bahasa ngono. Jadi akad pariwisata itu terdang bawa sampai mana kan? Borginok kita menonton si Bisa Sumalim dah, nah akad tur leader round. Jadi bersuguk mesti on. Jadi artinya arong pengen terus nanaing bergerak sian tempat penginapan unak kolan hola di Samosir Marlange mulak selesai kan. Mau manulu tahu na perlu si binauta unang kabila magosoni tradisi bol bereng tikina cuni. Sian arok kutanda marga siturus do berutang kebetulan itu. Sian Jawa Barat dulu roh halaki sian Ciamis roh halaki ulah menonton coba. Do mah muruson itu niku. Ada kabi binering itu harus sono ninna. Ima jo artina kerinduan di Jolma. Jadi mulai lagi batong momen-momen songoni di sana. Ya kita karena siapa pengharap torotong. Buru baru ke lagi kan. Ayo kita berlibur dulu ke Samosir. Manoto song-sonon. Nah, dan petuluhon. Maluh berang kadang aku narung tinggal di Medan. Molong hari-hari libur. Halako pengen berminat roh Samosir merdelani. Ala itu tuh najai kendala. Transportasi mana kisah nak pernah tua Siti Jaki. Olah mengantren non naik tu ferry saat mergajang satu parapat. Akan gabi, aduh, melalui bosan nasi berlibur. Kalau ni dalam nggak bosan, nama saya kan jadi perlu tong perhatian di pemerintah. Hari-hari libur tertentu, nabuiro jolo magudang dipersiapkanlah fasilitas-fasilitas. Mabai mobilitas di Jolmai, unang gabi bosan atong hola petehon. Utawa ako mo pola 2 jam kita petehon nasa buhay masuk menyeberang tu ferry kan. Arugi kita sih kan. Tapi kali di Samosir pa kita. Polisi sian sa pangurus sa unang gola mungkin ang pola 2 jam kan. Tapi hola petehon di sita menyeberang aliling. Ay tersoni man yang masuk tu. Setiap kegiatan ini Pemda ini langsung jeli mereng. Unang gabi jolo makomplit jolo baru muncul action. Tersoni na maksud tu mulai ate. Mau lihat dokter. Iya. Horas. Iya, jadi memang betul. Jadi di Samosir budaya itu mulai pudar ya. Kira-kira Sony mah menurut pengamatannya Amang ya kemudian ke depan ini harus dilakukan lagi bagaimana kuliner Batak itu menjadi dibumikan lagi. Malah itu mah dia Amang. Amang ihut mesti sebelum menentu ketua non mungkin Amang Arthur Sitanggang adong sepasaton nah. Ya, Amang Arthur Sitanggang. Horas Amang Arthur. Ya, mungkin belum ini. Amang Speakernya belum aktif, speaker. Speakernya Lanjut. belum aktif itu. Ya, Speakernya belum diaktifkan dia. ya. Nasing aja tong nasing adong dapat nasing. Ya, Amang Kadongan. Kalau lagi tadi dulu. Amang Jenderal Stanggang. Horas Amang Jenderal Stanggang. Oh, horas. Mungkin videonya Mang, apa kameranya di ini kan aja Mang. Biar kelihatan mukanya. Iya. Dipencet tanda video itu, kan ada gambar video.
Iya. Baulah ni pamati nih. Marara itu kan. Ya, Iya, ada kan? Haras sama Haras. Nah, udah muncul gambar saya. Ah, nggak Lanjut, tadi lanjut. gambar ini. Mau ngawe. Halo. Lanjut malah lanjut. Halo. Sudah. Nunga, Oke, lanjut. terima kasih. Jadi, oke, nyautang yang naking. Senang sekali bisa Malah putus-putus ya. Audionya kurang bagus. Halo? Mungkin digeser aja dulu ke yang lain, ke audionya nggak bagus. Oke, Nasing maju. Nasing maju. Pay mau lah. Dingkan suara. Digeser dulu, nanti Nasing nunggu maju. yang Nasing maju. ya mungkin Abang Carlos, Ayo Bang Carlos, ada yang mau disampaikan? Dibagi batong 55 menit, 10 menit. Karena Ya. kan? Ya, kita masih Oke, ada waktu. Selamat malam, Horas. Horas. Semua, ya, ini apa namanya itu, pertemuan ini adalah suatu kerinduan sudah lama untuk komunitas Samosir Maju bisa bertemu, bisa berkumpul, tetapi dikarenakan kesibukan politik anggota-anggota kita mengakibatkan dan kepihakan terhadap kelompok-kelompok tertentu mengakibatkan apa namanya itu tidak ada waktu atau tempatnya untuk kita bisa bertemu, ruangannya untuk membicarakan apa yang dari awal menjadi ya rumusan atau tujuan komunitas kita itu, yaitu menjadi meskipun politik memang jadi penting, tetapi netral untuk dapat kita mengusulkan hal-hal atau mengerjakan hal-hal yang berguna untuk masyarakat Samosir. Itu yang menjadi. Kita banyak hal yang kita bisa bicarakan menurut saya tentang Samosir. Aku takut bicara karena konsultan politik ada di tengah kita ya, sehingga bicara nanti kok di copy, nanti dijabarkan kepada apa namanya itu calonnya, dan itu sangat berbahaya. Nanti kita di copy, itu sangat berbahaya. Makanya aku sangat wanti-wanti dan saya pilih mendengarkan daripada menyampaikan nota-nota yang nanti bisa dicatat dan berbahaya itu, karena nanti keunggulan kita hilang. Ya, Tapi apa itu konsultan itu? ada suatu hal yang saya melihat, kita berbicara peluang pendekatan dengan pemerintah pusat, kita berbicara tentang hal-hal yang dapat dilakukan sebagai daerah wisata, pohon-pohon pun yang bisa ditanami di sana untuk memberikan buah. Tetapi bagi saya, akarnya dari semua permasalahan yang mengganjal benar-benar kemajuan di Kabupaten Samosir, yaitu apa namanya itu degradasi moral yang terjadi di tengah masyarakat, yang diakibatkan oleh manuver yang terjadi pada waktu, terus terang aku katakan, pemilihan politik dengan calonnya yang ditentukan untuk menjadi pemimpin daerah, yang sebenarnya terjadi karena kemampuan keuangannya, bukan kadang-kadang, dan sorry kalau saya katakan kemampuan intelektual atau mutunya untuk membangun suatu daerah. Dan ini menurut saya menjadi dasar. Aku sempat ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di Samosir dan mereka sudah menyampaikan bahwa yang bikin mereka paling resah adalah degradasi moral ini yang diakibatkan oleh money politik. Ya, hubungan di antar masyarakat jadi retak, jadi rusak, sehingga akibatnya
Samosir menjadi penonton yang mengharapkan subsidi, yang mengharapkan sembako, yang mengharapkan ada duit terus menerus. Sehingga itu membuat masyarakat tidak proaktif, masyarakat tidak mau belajar, masyarakat tidak mau meningkatkan diri karena sudah ada yang memberikannya. Ya, kita melihat dalam proses promosi para calon, semuanya itu adalah hanya memberi. Belum ada yang mengangkat sesuatu yang dapat memberikan kail untuk orang bisa mendewasakan diri, menjadi dewasa dalam memproduksi sesuatu atau mengembangkan diri dan keluarganya untuk bisa sejahtera. Belum ada sama sekali. Semuanya adalah bagaimana dengan pemberian saya terikat secara hati untuk nanti teringat pada waktu aku harus dipilih. Ya, proses seperti ini adalah yang mengakibatkan dan menjadi batu berat untuk nanti Samosir bisa maju. Ya, aku menyadari, aku melihat, dan itu merupakan membawa kepada degradasi. Kita bicara masyarakat begini, masyarakat begitu. Tapi kita bicara konteks para model politik yang ditawarkan oleh para elit politik di Samosir adalah ganas, adalah kejam dalam omongan, dalam medsos, dalam menyampaikan, menjadi sesuatu figur yang membuat masyarakat resah, yang membuat masyarakat kehilangan hati. Kesopanan ini hilang karena harus fight. Karena kalau tidak fight tidak dapat keuntungannya. Itu menurut saya menjadi dasar untuk kita membangun kembali yang menjadi dasar kita sebagai orang Batak, silaturahminya itu, ya, Dalihan Natolu yang sedang dihancurkan demi kepentingan politik dan tidak ada yang mau tahu, tentang ini demi suatu kepentingan, demi suatu kemauan, interes yang ada yang sangat besar. Dan menurut saya itu adalah yang harus menjadi sebenarnya urusan, karena akhirnya yang jadi korban adalah masyarakat. Yang jadi korban adalah masyarakat yang daripada menjadi pelaku pembangunan, akhirnya menjadi hanya recehan yang menanti siapa yang mau memberikan sesuatu, sehingga tidak diberdayakan secara intelektual. Akhirnya inovasi tidak muncul, ya, kreativitas nggak muncul. Berapa lahan tadi dibicarakan, sulit 45 hektar, ada lebih dari 75.000 hektar atau 47.000 hektar kosong di sana di Samosir yang tidak dikerjakan, yang tidak diperlakukan apa-apa, sehingga muncul suatu sistem menciptakan masyarakat yang pemalas, yang tidak sanggup untuk mengembangkan diri karena tidak ada sosialisasi pendidikan yang dapat memberikan kepada mereka sesuatu untuk mereka bisa kembangkan, bisa berinovasi, bisa menjadi kreatif dan produktif. Dan menurut saya problem ini sangat dasar. Aku mau pakai tadi istilah mafia, tetapi aku jaga, ya. Tetapi aku mau pakai sampai istilah mafia yang menguasai, yang coba mendominasi suatu keadaan, suatu situasi, karena adalah suatu feudalisme kental. Ya, feudalisme kental di mana dimainkan marganya, di mana dimainkan kelompoknya, di mana dimainkan doa di tugu-tugunya supaya leluhur jatuhkan sesuatu di atas calon tertentu. Aku rasa itu merusak tataran kehidupan kita. Aku nggak tahu apakah kita menyadari atau tidak. Tetapi itu melanggar prinsip kehidupan kita sebagai orang Batak. Dalihan Natolu terhancurkan. Kita menyewa leluhur untuk memberkati yang kita maui. Aku rasa hal-hal seperti itu perlu kita dalami, pikirkan, supaya kalau kita mau benar-benar dengan serius memajukan dan membangun Samosir ini, memulai dari ikatan, dari tiang yang solid, jujur, bersih, supaya kita bisa memajukan sesuatu. Banyak hal, Samosir punya kekayaan yang luar biasa. Dan itu nggak bisa disembunyikan. Meskipun selalu dibicarakan alam dan budaya, tetapi ada ribuan kekayaan di sana yang dapat dikembangkan melalui sektor-sektor ekonomi
yang dapat memberikan kekuatan yang luar biasa kepada masyarakat. Aku selalu mengatakan bahwa memang pariwisata menjadi tujuan dalam kehidupan, katakanlah, KDT, kawasan Danau Toba. Dan itulah kenapa sudah dinobatkan sebagai geopark, sudah masuk ke dalamnya. Sehingga itu harus menjadi suatu penataan yang baru. Sekarang apa yang kita bicarakan dulu tentang kawasan Danau Toba, harus memperhitungkan bahwa kita adalah kawasan yang sudah diterima di dalam geopark. Maka penataan harus baru. Karena sekarang kita akan diawasi secara internasional. Sekarang kita akan ditata juga dalam dibantu secara internasional. Bila kita tidak memperkuatkan masyarakat dari bawah dengan daya untuk respon kepada tantangan ini, ya akhirnya ya kita akan termakan dan kita tidak akan bisa sukses di depan di masa depannya. Sehingga hal-hal seperti itu menurut saya jadi mendasar. Saya setuju soal lahan di tele, tetapi itu adalah hal-hal yang udah lama berjalan itu, dan itu jadi komoditas. Banyak komoditas yang kepentingan yang dimainkan di sana, dan kadang-kadang kita tahu pulau sendiri dan jarang ada yang membicarakan. Pulau sudah gundul, pulau gundul, ya. Onanrunggu itu sudah gundul, ya, sehingga sekarang setiap kali hujan, ya bencana datang. Banjir, longsor, sekian banyak hal, ya. Sehingga aku rasa, menurut saya, perubahan perilaku, perubahan sistem dengan yang kita mau menata untuk menguasai suatu daerah harus berbeda. Supaya masyarakat benar-benar dianggap sebagai pelaku pembangunan, bukan sebagai penonton. Tetapi untuk itu harus diberikan skill, harus ditingkatkan kualitas dalam kehidupannya, dan dengan demikian bisa menjadi suatu kabupaten yang diminati oleh orang dari luar. Kita punya budaya yang tidak dimiliki orang lain, ya. Tetapi itu tidak terespons secara benar, justru karena tidak menjadi juga bagian dari kepentingan tertentu. Aku rasa dari saya, kalau enggak bicara aku terlalu banyak, ya, sudah cukup ya untuk sementara, biar teman-teman juga bisa semua dapat bagian dari pembicaraan ini. Terima kasih banyak. Moleate. Ya, oke, Moleate. Amang Carlos, ya, Amang Carlos tadi menyampaikan bahwa di Samosir itu sangat harus memperhatikan terjadinya degradasi moral di tengah masyarakat, mungkin karena efek dari beberapa pilkada. Ya, itu memang menjadi perhatian, dan di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya itu juga sudah selalu kita menjadi perenungan bersama. Semoga pilkada 2020 itu tidak terulang lagi. Itu harapan kita. Oke, baik. Terima kasih kepada Bung Carlos. Mungkin Bang Beni Pasaribu sudah mendengar. Selamat malam, Bang Ben. Ya, mungkin suaranya belum ditune, Bang. Selamat malam. Selamat Borngin. Malam. Horas Borngin. Horas. Ai ngadong ketua harian isi. Siap. Dan penting. Bagaimana? Apa yang mau kita sampaikan nih? Oke, Bang. Jadi gini, Bang. Tadi kan kita sudah bahas. Sebenarnya kan acara kita saat ini adalah silaturahmi sekaligus pra-webinar kita tanggal 25 hari Sabtu nanti pukul 15. Di mana kan acara kita nanti sambutannya kan dari Ketua Umum, kemudian nanti kita ingin ke narasumber kita ada 5 narasumber. Yang pertama narasumbernya dari Kementerian ATR, Tata Ruang, dalam hal Budi Situmorang sudah bersedia sebagai narasumber. Kemudian dari Bapeda Samosir ada Rudi Siahaan. Kemudian dari tokoh masyarakat ada Bang Marwale Simbolon. Kemudian dari anak muda ada Bung Pandiko Gultom. Kemudian ada Ludovicus Nadia sebagai pemerhati termasuk orang digital. Nah, itu mungkin bagus.
mereka sudah siap untuk menjadi narasumber hari Sabtu tanggal 25 Juli dan nanti itu akan ditutup secara closing nanti oleh Bang Benny Pasaribu sebagai closing statement. Itu akan nanti di acara kita nanti. Kemudian nanti di sana kita akan menyampaikan piagam penghargaan ke seluruh narasumber. Nanti yang menyampaikan itu akan nanti kita undang dari komunitas Samosir Maju. Nah, itu kira-kira Bang yang mau kita sampaikan. Tadi dari Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa kita di sini berkumpul karena ada punya niat, ada punya cita-cita yang luhur tentang kemajuan Kabupaten Samosir sebagai kampung halaman. Oke, baik. Baiklah, baik. Jadi di Itasude nomor si pasangapan ya, tapi nersangapan. Jadi memang dari awal saya lihat ini komunitas Samosir Maju ya. Ya tentu punya cita-cita dan ini Lai Josmar sama Lai Joni Situmorang ya yang mencoba mengumpulkan kita-kita ini. Dan saya pertama kali pun ikut di mana dulu Starbucks itu ya yang di mana di Cawang ya. Saya mendukung ini karena ini kumpulan orang-orang pintar juga, orang-orang cerdas ya, bukan hanya sekedar anak Samosir, tapi orang juga bisa memberikan kontribusi. Kenapa tidak ya kalau bisa kita memberikan sesuatu yang baik untuk kampung halaman. Saya kira itu dasarnya kenapa saya juga mau ikut hadir atau berusahalah menyisihkan waktu secukupnya untuk kelompok ini. Sebenarnya kalau kelompok Batak ini udah banyak sekali grup WA-nya dan selalu nama saya dimasukkan walaupun saya bilang udah HP udah udah lelet kita cabut dimasukin lagi. Ya urusan Samosir aja barangkali ada berapa? 5 ya. 5 grup. Jadi soal isu-isunya saya kira udah tahulah kita itu. Nah, menghadapi hari Sabtu ya. Kita webinarnya ya, oke. Saya kira yang terpenting dari semua isu yang ada ini perlu kita petakan lah. Kita coba susun aja tantangannya kita ini apa sebenarnya untuk membangun Samosir ini. Lalu kalau kita mau coba sampaikan solusinya, maka solusinya itu ya solusi out of the box. Kenapa? Karena di sini orang pintar, orang cerdas. Jangan lagi sama dari grup lain. Itu seolah-olah ya seperti di Lapotuak gitu itu semua dibahas seolah-olah semua juga punya tahu solusinya tetapi satu pun tidak ada yang bisa dilaksanakan. Jadi menurut saya be realistik ya. Terus terang membangun Samosir Maju ini bukan pekerjaan mudah. Ya, salah-salah kalau nggak ngerti adat istiadat juga bisa istilah sini itu mati suri. Belum jadi, kalaupun terpilih bupati, belum 5 tahun udah nggak didengar orang lagi aja udah. Makanya saya dulu senang dengan Mang Indar Simbolon bisa sampai 10 tahun itu tetap diterima oleh masyarakat. Ya, tentu pendekatan dari multidimensi, jadi enggak mudah. Tentu karena kompleksnya approach yang dilakukan itu, ya maka output yang didapat pun barangkali tidak akan pernah pada titik maksimum. Yang ada itu adalah titik yang ya bisa disebut titik optimal, tapi titik optimalnya ini begitu rendahnya, jauh di bawah titik maksimumnya. Nah, itu yang membuat jadi lebih lambat ya pembangunan ini karena
multidimensi, agak kompleks dengan soal budaya lah. Belum lagi masalah kondisi tanah yang tidak begitu subur misalnya dan sebagainya ya. Dan umumnya bahan bakunya itu bahan-bahan seperti pupuk semua itu memang harus lewat darat, kemudian lewat danau masuk kapal baru bisa masuk. Tadi bibit ya tuh, bisa masuk ke Samosir itu harus masuk dulu ke truk, ke kapal dan seterusnya. Jadi memang itu pun membuat agak lebih mahal. Saya takutnya juga nanti membangun properti atau apa aja lah yang menyangkut bangunan, jangan-jangan di sana nanti akan jauh lebih mahal. Ya. Bukan karena harga tanah, tapi mungkin bahan-bahannya, ya, jangan-jangan batu, pasir, apa semua itu dari mana mau didatangkan ya. Jadi kompleks persoalan di sana itu. Saya sebenarnya dari awal sadar mengenai ini. Waktu saya mulai diajak untuk pemekaran ini oleh Ketua DPRD Tobasa, yaitu Bonatua Sinaga, dan semua ketua-ketua fraksi di DPRD di Tobasa, dulu itu Kabupaten Tobasa itu, Toba dan Samosir. Ya. Mereka datang ke rumah saya, bilang, bagaimana kalau kita bikin Samosir jadi kabupaten? Mereka datang dari berbagai partai dan minta kalau Pak Beni nggak dukung ini nggak bisa ini, karena memang hanya saya di DPR waktu itu. Jadi saya katakan si dia menguluan nih, si dia membiayai kepejabatan di sini. Memang apa setuju rakyat setempat ya Samosir. Oh setuju dan sebagainya itu udah dilakukan pendekatan ya. Akhirnya saya katakan oke lah saya mau datang sendiri ke Samosir, saya mau dengar warga masyarakat, tolong dikumpulkan aja tokoh-tokohnya. Nah itu akhirnya setelah berkumpul di Pangururan, di kantor camat itu, di halamannya itu, A.E. Manihuruk waktu itu masih hidup, dialah mewakili tokoh masyarakat di sana untuk bicara. Dan terus terang dia petakan itu Samosir begitu sulitnya dan begitu miskinnya ya, masuk peta kemiskinan, masih daerah tertinggal dan sebagainya itu, banyak desa-desanya itu desa-desa tertinggal, semua diceritakan. Dan warganya itu masih minum tuak, pagi pun minum tuak, ya, sebelum ke ladang juga minum tuak, itu semua diceritakan. Tapi kok solusinya itu, maka ini perlu jadi kabupaten begitu. Ya. Nah kemudian itu Pak A.E. Manihuruk bilang, saya udah berusaha dari dulu. Mulai akhir tahun 50-an dia bilang. Sampai awal tahun 60-an itu. Berusaha untuk membuat Samosir ini kabupaten gitu. Tapi saya gagal kata dia. Di depan orang banyak ngomong gitu. Tapi saya yakin nanti Pak Pasaribu ini bisa lolos jadi kabupaten. Nah pertimbangan saya waktu itu memang ya saya sebenarnya agak rada-rada sulit untuk mengatakan bagaimana ini nanti kelanjutannya. Kalaupun bikin kabupaten itu tidak susah, tapi setelah jadi kabupaten seperti apalah nanti ini? Apakah makin sejahtera atau menciptakan raja-raja kecil ya? Nanti SDM-nya dari mana gitu? Ya, saya pernah main golf dengan Pak Kosmas Batubara. Izin Bang, waktu kita terbatas Bang. Oh ya. 9.30. Oke. Oke. Tutupnya jam berapa ini? 9.30 Bang. Oh, tinggal 2 menit lagi. Oke, jadi saya singkat aja. Ini memang kompleks lah pokoknya itu. Dan apa yang dikerjakan oleh Bupati udah berapa ini? Mulai dari Simanjorang, Bang Indar sama Rapidin ini, saya kira malah menurut saya keluar dari jalur masih. Ya, tidak sesuai harapan ya, dari pemekaran ini. Arahnya pun tidak ketemu saya. Kira-kira mau dibawa kemana ini Kabupaten Samosir ini oleh Bupati kita ini.
Nah, saya kira inilah yang mau saya kita buat dulu, nanti hari Sabtu disajikan kira-kira tantangan apa yang paling prioritas aja lah. Kalau ada 3 sampai 5 poin aja. Oke, Bang. Terus solusinya apa? Ya. Solusinya apa? Nanti mungkin Ketua Umum bisa menjanjikan itu. Itu jadi bahan kita untuk diskusi ya. Oke. Nah, kalau soal politik, barangkali Carlos sudah lebih pintar politik daripada saya. Tadi udah dipetakan ya. Oleh sebab itu, iya. Oleh sebab itu saya kira soal politik ini masih jauh. Nanti kita lihatlah setelah mereka mendaftar yang jadi calon siapa gitu ya. Tapi saya terus terang akan mengumpulkan teman-teman yang ikut pemekaran waktu itu, tokoh-tokoh pemekaran. Baik kita membuat evaluasi lah setelah sekian lama. Apakah arah pembangunan yang dilakukan oleh bupati-bupati selama ini sudah tepat atau belum gitu ya. Siap. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sehingga nanti Sabtu itu bisa kita lebih fokus ya. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Selamat malam. Oke. Ya, Horas juga Abang Ajim Lumban Raja baru bergabung ini Bang Ajim dari Cawang. Oke, selanjutnya kita serahkan ke Ketua Umum. Oke, ke Ketua Umum langsung. Jadi, melihatnya malah na waktu menghalangi tidak pula kejang bedohonon. Mengerti masih di akamat teson nomor partisipasi. Jadi ada menarik tadi Bendi bilang supaya kita sudah tahu semua persoalannya. Nah, ini perlu juga memang ini bagus nih. Nah, kemudian tadi akar masalah tadi menurut saya benar tuh. Itu akar masalahnya. Kalau nggak diselesaikan itu percuma kita ngomong semua dari Lae Carlos kan. Jadi mau lah saya tahu mulai hati mah dihita sudah nak. Saya pasti mah duan hari Sabtu pengusir teh. Akan nasu DP makta tai ba ima johoro wa pangalaho sadarion burginon nate. Iya. Harus madita. Ya, Abang Ajim Lumban Raja ya. Sabar 3 hari lagi lah. Oke, mulia.